وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الأولياء لخواص المرسلون لا للعوام فرقا بين النبي والوالي فإن النبي يرسل إلى العلوم والخواص جميعا مستقلا بنفسه والوالي المرشد يرسل للخواص فقط غير مستقل بنفسه. Alhamdulillah, semalam kita membahas masalah orang-orang yang mau berjumpa ataupun mau naik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melewati dua jalan. Yang pertama yang dilewati adalah harus bertalqin dengan seorang guru. Yang kedua harus bertaubat. Jadi taubat ini ada dua, ada taubatnya orang awam dan ada taubatnya orang khusus. Kalau sudah seseorang tersebut sudah melakukan ataupun menjalani jalan-jalan tersebut, maka orang tersebut akan mudah sampai, yaitu wasil. Bahasa orang tasawuf adalah wasil, yaitu sampailah kepada maksud. Apabila sudah maksud sampai, maka disebut adalah orang itu musyahadah, sudah menyaksikan. Jadi menyaksikan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan catatan orang tersebut dengan wasitah. Wasitah itu artinya perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadangkala ditinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita ini ataupun roh kita ini harus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kuncinya adalah ataupun pintunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah mentarbiyah ataupun membimbing kita, itu pasti sampai. Nah, itu wasitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah secara jasad kadada, tetapi secara roh ada, selalu ada. Dan hidin selalu mendatangi dan rindu kepada umatnya. Kalau sudah terbuka daripada hijab tersebut, ujar Rasulullah, aku tuh susah hatiku. Karena apa? Karena aku merindukan kepada umatku. Nah, akan tetapi gara-gara dosa tersebutlah akhirnya umat tersebut kada bisa berjumpa ataupun berkalam-kalam dengan aku. Fa innal auliya, adapun yang disebut wali. Nah, kalau orang sudah sampai itu wali. Nah, wali ini kan artinya kekasih Allah lah. Jadi wali tadi ada kekasih Allah yang berpangkat, ada yang kada besi pangkat, itu aja. Ada yang punya tugas, ada yang kada besi tugas. Ada yang disebut masyhur, ada yang disebut mastur. Maka beruntunglah bagi orang yang mastur. Mastur dia artinya kada dihirani orang.
bepan diri kada dipakai orang kada tahu. Bahkan diri seorang pun kada tahu bahwa dirinya kekasih Allah. Nah, itu yang nyaman. Tapi kalau orang itu masyhur didatangi orang, tangan bulang-bulik, keluar dalam dicium tangan kan, itu malah bisa kada aman, hatinya pulang ujub. Nah, jadi biasanya orang-orang yang aman itu adalah orang-orang yang mastur. Jadi apabila orang tersebut dikatakan sudah wali Allah ataupun kekasih Allah, ada yang dapat tugas. Nah, tugas ini pula inya menyampaikan kepada orang yang khusus juga. Misalnya dia ini wali yang ada tugas, maka dia menyampaikan kepada orang khusus. Nah, kecuali sidin ini ibaratnya berisi ilmu jahir juga, jadi menyampaikan kepada orang umum bisa, tetapi masalah urusan hati atau rahasia kada sembarang hidin mengisahkan, kecuali orang yang diisyaratkan oleh Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Nah, farqan bainan nabi wal wali. Nah, kalau nabi itu beda dengan wali. Kalau nabi itu yursalu ilal awam al khawas, hidin diutus kepada orang yang khawas maupun orang yang umum. Kalau nabi lah. Tapi kalau wali tadi khusus kepada orang khusus saja. Nah, adapun wali al-mursidu yursalul khawas. Nah, ini yang disebut mursyid tadi. Mursyid itu adalah wali harus. Yursadu, dia memberi berita, kabar ataupun diutus hanya untuk orang yang khusus. Nah, itu apabila wali tadi mursyid. Ghairu mustaqilun binafsihi, dan kada merdeka dengan sendirinya. Maksudnya hidin ini masih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wali tingginya yang kayak apa, fa innahu la sa'ata illa bi mutaba'atin nabi, harus mengikuti Nabi. Kalau wali harus mengikuti Nabi. Kalau sidin sadar bakal. Ada juga wali sudah tingkatan tinggi yang kada kau diumpati, itu namanya disebut jajab. Jajab ini artinya ditarik sudah sifat kemanusiaannya, akalnya kada ada lagi, nafsunya kada ada lagi, itu kada kau diumpati. Selagi wali tersebut punya akal, punya nafsu, punya keinginan, kudrat iradat, tahu aja membedakan mana banyu lawan duit, mana batu lawan emas, bisa aja membedakan mana bini, tahu aja dah. Nah, berarti itu harus mutaba'ah bi Rasulullah, harus umpat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh mengumpati aturan seorang, harus tahu umpat Nabi. Nah, inilah wali tersebut tadi, bimbingannya adalah Rasulullah secara batin, hidin hadir. Nah, jadi wali tersebut kada kawa keluar daripada aturan Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja yang hadis yang sidin waktu hidup saja, yaitu 63 tahun, bukan itu saja, tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kada ada henti-hentinya, selalu memberikan petunjuk ataupun memberikan hadis kepada wali-wali tersebut. Nah, jadi maka wali tersebut adalah dapat mursyid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mursyidnya seorang wali tadi adalah mursyid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita orang umum tadi, mursyidnya adalah wali. Wali tersebut mursyidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dah jalannya dah. Nah. Hatta law adda istiqlalan kafara, seandainya ada orang tuh mengaku kada umpat lagi Nabi, kada mau lagi sembahyang, orangnya sadar, maka jahidin di sini adalah kafara, kafir. Nah, apabila orangnya sadar kan. Nah, tapi kalau orangnya kada sadar, itu kita sudah keluar daripada hukum. Misalnya orang itu sudah kada berakal lagi, karena kan ada beberapa perkara yang keluar hukum. Yang pertama, adanya orang guring, kada berhukum lagi. Yang kedua, orang hilang akal, orang gila. Kemudian orang yang tidur. Nah, mungkin bisa juga orang yang kada sembahyang tadi ibaratnya panak. Kayak orang mengigau. Nah, maka hidup bubuhannya tadi adalah hidupnya bagaikan mimpi. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al insanu niyamun ijamatu intabahu. Sesungguhnya manusia itu tidur. Manusia itu sabar tahan tidur. Tetapi kalau inya panah ataupun mati baru bangun. Nah, kayak jadi kalau mati di sini artinya secara makna lah, bukan makna apa mati yang hakiki, Bang. Apabila dia tidur, apabila dia panah, maka barulah sadar bangun. Nah, itulah yang sebujur-bujurnya hidup ujah wali itu kata. Nah, kalau yang ada ini diatur oleh nafsu. Nah, sadar nih nah. Dan kebanyakan berita-berita yang terbatas. Kira-kira aja, tapi salah kan. Ada kabar salah kan. Terbatas, Bang. Tetapi kalau bubuhannya ini, apabila mereka dalam panah, ada kehidupan baru lagi, seakan-akan baru tuh nah. Nah, di situ orang namanya ujur. Ujur hidupnya tuh, ujur. Jadi ujur ini bukan saja penyakit. Kita tahunya penyakit aja pikirnya lah. Kada sembahyang orang tuh aja, ujur aja. Sakit kah? Kada kau berjalan kah? Atau bakamih tarus kah? Itu ujur aja. Tetapi ada juga ujur bagi bubuhan wali, yaitu adalah ketika hatinya sudah kada kawa lagi terkontrol. Yaitu bahasanya panah tadi. Panah. Kayak biasa ya orangnya juga. Bahkan ibaratnya makan kayak biasa aja orangnya. Tapi lupa. Kada tapian apa aja orang tuh antara sadar dan kada tuh nah. Orangnya sadar aja, kelihatannya sadar, tapi kada normal lagi. Nah, kayak apa tuh? Ada pahamnya kita. Jajab ya, nah jajab. Nah itu apabila orang tersebut kayak itu ayuha, kada ada hukum lagi. Tetapi kalau orang masih pintar, masih bisa memilih, membanding-bandingkan, ada selera hendak sugih, hendak umpatin Nabi, jahidin kafara, kafir. Itu. Wa inna ma sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ummatihi, karena jahidin, kenapa wali tersebut istimewa? Istimewa apa wali ini? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkat daripada wali adalah sama dengan nabi-nabi yang terdahulu pangkatnya. Kalau zaman dahulu apabila ada kerusakan, ada nabi lahir di kampung itu, bahkan satu negara itu bisa berpuluh-puluh nabi. Berpuluh-puluh nabi. Nah, apabila ada kerusakan, ada nabi.
Tetapi di akhir zaman ini kada ada nabi lagi, yang ada hanya wali. Makanya pangkat wali tersebut sama dengan nabi waktu zaman dahulu. Nah, tetapi semua daripada wali tersebut harus mengumpati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya wali-wali tersebut karena pangkatnya sama dengan nabi, maka di antara mereka ini wali-wali ini ada yang bersifat seperti mana Nabi Musa ada lagi yang pangkat bubuhannya ini hampir sama seperti mana Nabi Isa. Ada juga di antara daripada wali-wali yang pangkat mereka itu hampir sama seperti mana Nabi Ibrahim dan lain sebagainya tuh. Karena jumlah daripada wali-wali Allah jumlahnya adalah 124.000 semasa. Lakin ulama'uhum kanu yujaddidunaha wa yakiduna ahkamaha min ghairi ityani basyiratil ukhra. Jadi adanya ulama ataupun wali-wali Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau diadakan itu untuk memperbaharui agama. Misalnya ada satu aliran sudah lawas, hampir berubah, hampir tabilok, maka diturunkanlah mujaddid, namanya pembaharu. Maka pembaharu tersebut adalah golongan daripada wali-wali Allah. Nah, misalnya ada satu tarekat Naksabandiyah misalnya, kan jauh tuh jaraknya dah, kurang lebih 500 Hijriah. Itu maka 100 tahun setelah itu ada nanti memperbaharui tentang cara berzikir tarekat tersebut. Nanti ibaratnya sudah hampir taruh lawas sudah nih. Di antara keturunan bubuhan itu ada lagi namanya pembaharu agama tentang zikir tersebut. Contohnya saja mungkin kayak kita di Martapura ataupun di Banjarkan, jauh kita ditinggalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjani. Itu setiap beberapa abad ada pembaharu sampai Abah Guru sekumpulkan. Nah gitu, itu pembaharu artinya mujaddid, pembaharu untuk paham agama baik orang khusus maupun orang awam pun hidindah. Jadi Abah Guru itu ada mujaddid, bahkan seperti hidin itu hanya 100 tahun baru ada. 100 tahun baru ada seperti hidin. Yang ada tuh paling-paling hanya wakil-wakil hidin yang hidin tunjuk. Tetapi yang menunjuk bukan yang hidup, adalah roh sidin yang menunjuk untuk menyampaikan daripada amanah ataupun ilmu sidin tersebut. Karena hidin itu ada mati, berpindah tempat. Tetapi semua wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ingin berdakwah terus. Jadi siapa di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak buka hijabnya, maka wali tersebut mendatangi, menitipkan daripada risalah-risalah ataupun ilmu-ilmu untuk disampaikan. Apalagi kitab sidin dibaca, tapi yang tukang baca kada pinando lah untuk tukang karangnya. Nah, banyak kan orang membaca buku tapi kada pinando, kada sobat tamu lah untuk membaca. Nah, kadang-kadang maksud dan tujuannya tak salah. Nah, itu makanya orang-orang yang tak buka hijab itu didatangi oleh pengarang-pengarang tersebut untuk mengajarkan dan dikasih cara yang sesuai dengan maksud daripada pengarang.
Makanya jauh orang alim tuh futuhul arifin ya tuh. Putuh ya, diberi putuh ya kan. Nah, putuh artinya dibukakan pintu. Artinya dibukakan pintu akhirnya bisa bertamu lawan pengarangnya. Itu yang paling kalau membaca aja kitab itu membaca aja. Nah, itu. Terus jadi wali tersebut adalah memperbaharui daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga semua daripada wali-wali disuruh diturunkan ke muka bumi ini adalah mereka memperbaharui hukum amal ma'ruf dan untuk memperbaharui ataupun membersihkan daripada syariat Islam. Wahia fi qalbi maudi'al ma'rifah. Jadi mereka wali-wali tersebut mereka itu dikasih ilmu ulang di hati. Wahum yakhbaruna bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ashabis sifat kanu yantiquna bi asril mi'raj qabla urujin Nabi. Nah, jadi wali-wali tersebut bubuhannya ini bertamu dan berjumpa dengan Nabi kan. Kemudian dilajari oleh Nabi. Imbah dilajari oleh Nabi, mereka ini adalah melajarakan kepada orang di bawahnya. Imbah melajarakan kepada orang di bawahnya, dan wali tersebut juga mempunyai beberapa rahasia. Jadi kedesabaratan dikisahkan juga, dirahasiakan sebagian dan diajarkan sebagian. Ada yang dikisahkan, ada yang kadang-kadang dikisahkan. Itu namanya rahasia kan. Dan bubuhan wali tersebut ini mereka tuh kadang-kadang dikasih rahasia. Rahasia tersebut adalah tentang alam dunia ini dan akhirat dan macam-macam. Ngarannya rahasia kan. Nabi memberi hadis. Namanya kan hadis tuh. Kalau dari Rasulullah hadis, kalau dari Allah Ta'ala firman kan, itu yang kita dengar. Tapi kalau dari wali ini biasanya orang menyebut adalah ilham, dapat ilham ya kan. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, orang tuh mendapatkan hatib. Hatib itu artinya dapat telepon. Dapat telepon, bepandir, mendengar. Itu hatib ngarannya. Kalau di kitab yang lain Minhajul Abidin disebutkan adalah khatar, zeritik hati, macam-macam, dan itu bertingkat-tingkat. Nah, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mi'raj itu ada di antara orang-orang Makkah ataupun sekitar Makkah, mereka itu disebut ashabus sifat. Nah, apakah bubuhannya itu bukan Islam kah, atau Nasrani kah, Yahudi kah, atau ahli kitab kah? Nah, jadi mereka ini mempunyai rahasia juga di dalam hati mereka nih, padahal kada Islam. Nah, dan mereka ini sudah tahu cerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan Isra Mi'raj. Tahu pun ya.
Nah, karena kan kalau dalam ilmu hakikat bahwa agama itu dari Allah, dari langit semua. Kalau hakikat itu kan dari langit seberdaan. Tetapi kita nih besi pintu masing-masing. Amun kita Islam pintunya. Nah, makanya Nabi SAW bilang lakum dinukum waliyadin. Agamanya berarti ada agama dah. Agamaku. Kada usah bergabung-gabung. Nah, gitu. Bisi aturan masing-masing. Itu masalah fikih, masalah fikih. Maka ada beberapa mazhab di dunia ini, beberapa mazhab di dunia macam-macam cara mazhab, seperti nikah boleh dengan ahli kitab, ya kan? Nah, itu daerah lain, seperti daerah India tuh kan nikah dengan orang Hindu, orang Islam. Nah, itu ada mazhabnya. Karena itu bukan mazhab kita. Mazhab kita kan Syafi'iyah. Jadi kada boleh. Nah, itu untuk aturan fikih ya kan. Nah. Iya. Nah, makanya ibaratnya kita nih membicarakan tentang agama nih, agama kita aja ya lah. Jadi ashabus sifat nih mereka tuh mengetahui rahasia-rahasia Nabi. Padahal Nabi SAW itu belum Isra Mi'raj sudah dikisahkan, sudah tahu. Seperti Nabi SAW umur 40 tahun ke Gua Hira kah? Hidin Bahalwat. Jadi datang suara Iqra ya Muhammad. Ujian Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Aku kada bisa membaca. Iqra. Akhirnya Iqra wa rabbukal apa? Bismika apa? Nah, itu. Jadi bulik hidin. Imba bulik menggigil ketakutan. Maka istrinya Khadijah bilang, tenang aja, santai aja, maksudnya bini nih, karena bini kan melihat laki kedinginan, ketakutan, tenang aja, ada bapak. Kita datang kepada pamannya, nama paman Warakah kan? Ibnu Tufail Warakah. Nah, pamannya daripada Khadijah. Jadi pamannya tersebutlah orang ahli kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahasia-rahasia bahwa suami engkau adalah seorang rasul penutup. Nah, jadi senang aja kan. Nah, itu ibaratnya yang disebut ashabus sifah. Wal waliyu. Nah, adapun seorang wali kamilul wilayah Muhammadiyah allati hiya juz'un nubuwah. Adapun seorang wali yang sempurna, yaitu adalah dia wilayah Muhammadiyah, kekuasaan Muhammadiyah. Jadi wali al-kamilul wilayatul Muhammadiyah. Sedangkan wali tersebut adalah juz'un minan nabi. Jadi bagian daripada nabi. Jadi wali tersebut adalah bagian daripada nabi. Wa batinuhu amanatu indahu, karena di hatinya ada amanah, Pak. Di hati wali tersebut ada amanah daripada Rasulullah yang perlu disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kada ada lagi dan kada sebertan orang bisa bertemu dengan nabi walaupun dalam mimpi. Sedangkan wali tersebut bisa bertemu dengan nabi baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan jaga. Maka dibilanglah bahwa wali tersebut adalah
juz'un ataupun bagian daripada Nabi. Dan hatinya adalah ada yang diikuti, yaitu amanah. Walaysa muradu minhumin man tarassama bi zahiril ilmi. Jadi seorang wali tersebut pun kada boleh ada harus ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya sampai ibaratnya urusan baju pun Rasulullah jumatur, urusan makan pun Rasulullah jumatur, urusan dakwah pun Rasulullah matur, urusan amal pun Rasulullah matur. Nah, jadi kadawaninya ada. Karena syarat daripada wali adalah mutaba'ah zahiran wa batinan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya umpat Rasulullah, batinnya pun umpat Rasulullah. Jadi kada wani lagi ibaratnya seorang wali tersebut malabihi ataupun mengurangi atau membuat suatu perkara nang kada ada isyaratnya. Apabila ia membuat suatu perkara kada ada isyaratnya, disebut adalah ahli bid'ah bagi wali tersebut. Nah, li'annahu wa in kana min warasatin nubuwah lakin huwa min qabil jawil arham. Karena kenapa seperti itu deh wali? Karena wali tersebut adalah warisan daripada Nabi, pewaris. Nah, dan dia juga ibaratnya mempunyai sifat jawil arham. Pasti seorang wali itu punya sifat kasih sayang, Rahman Rahim, pemaaf. Nah, itulah tanda ataupun tanda daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulamanya itu adalah seperti Nabi, yaitu jawil arham, rancak menyayangi umat. Menyayang umat apa? Pemaaf. Bal warisul kamilu may yakun min zatil abdi li'annahu min aqrabil asabat. Dan seseorang wali tersebut dengan Nabi itu bagaikan bapak lawan anak. Kalau pian nanti ibaratnya sampai dibukakan hijab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu akan bilang lawan kita itu anak, hai anakku, ya, kayak itu dah. Dan sebelum pian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, kalau seandainya bertemu dengan abah guru sekumpul, maka beliau pun bilang anak juga. Kada bilang murid, kada lagi anak. Karena di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa seseorang dengan Rasulullah ataupun dengan seorang mursyid itu harus kada ada jarak, yaitu antara anak lawan abah, kuitan lawan anak. Nah, tepang anunya dah. Biasanya kalau ibaratnya kalau murid kan itu murid. Nah, itu tetapi sampai bebuhan mursyid ini bilang kepada muridnya tersebut adalah anak. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa yang perlu kita hormati. Orang tua kan? Yang pertama orang tua kandung kita. Yang kedua orang tua istri kita. Yang ketiga orang tua guru kita. Karena apa? Itu adalah abah kita, guru. Nah, itu. Tapi guru yang di sini yang dimaksud adalah guru mursyid tadi. Abah ya bahasa itu. Bahasa makanya kan menggelar abah guru sekumpul, abah jundi. Nah, karena itu menampakkan bahwa keakraban murid dengan seorang guru. Nah, itu adalah, dan hampir seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala apabila mendatangi orang yang perlu dididik ataupun diberikan petunjuk ataupun ilmu,
maka wali tersebut secara rohani akan memanggil kepada orang tersebut dengan kata-kata anak juga. Itu anak kada oi kada oi anaknya. Nah, karena apa? Karena mereka ini mempunyai jawil arham, yaitu punya kasih sayang luar biasa. Kayak apa? Ngarannya anak halus kan, lagi lucu-lucunya, maka penuh kasih sayang. Jawil arham wali-wali tersebut. Dan al-waladu sirul abi zahiran wa batinan. Jadi seorang anak itu adalah mempunyai rahasia zahir dan batin. Jadi hampir disama-samakan tuh nah. Walaupun kada pas banyak. Jadi paling kada ujah di sini pohon buah kah? Buah kada jauh daripada pohonnya. Kayak itu tak. Walaupun buah tadi ada yang bangking, ada yang rusak, ada yang buruk, tetapi ujahidin di sini bahwa anak tersebut adalah rahasia abahnya. Itu. Amun hendak melihat abahnya, lihatlah anaknya aja. Itu bahasanya. Jangan salahkan anak ya, tapi salahkan abahnya. Nah kayak itu. Nakal anaknya, abahnya yang nakal. Nah, karena sirul apa? Al-waladu sirul abi zahir wa batinan. Karena sedikit banyak anak itu adalah umpat abahnya. Nah, itu. Walijalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ilmi kahiatil maknun la ya'lamu illal ulama billahi ta'ala. Sesungguhnya ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu bagaikan diandak tersembunyi. Ilmu batin itu tersembunyi aslinya. Kada diumumkan, kada dilajarakan. Ilmu batin itu tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui ilmu tersebut kecuali orang arif billah. Nah, orang arif billah tadi adalah wali maksudnya. Nah, wali tersebut adalah orang yang sudah bolak-balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam lahut. Bukan di alam jabarut. Bukan juga di alam mulki ataupun di alam malakut. Karena bertemu dengan Allah dalam kitab ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rohnya itu harus naik ke atas, yaitu ke alam lahut. Apalagi kalau berzikir ibaratnya kada khusyuk. Nah, rohnya ke pasar. Nah, rohnya ke bisnis. Kayak hendak berjumpa kan. Nah, jadi roh tersebut harus naik ke makam ataupun alam malakut. Nah, terus Paija nataku bihi lam yungkiruhu illa ahlul girah. Jadi seorang ulama ataupun wali tadi sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengingkari ilmunya itu kecuali orang yang tertipu. Nah, jadi kalau orang itu sudah percaya bahwa orang itu sudah ngomong, berpandir-pandir dengan Rasulullah, berbicara berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kada percaya. Hadisnya jelas, ayatnya jelas, lalu ia mendustakan, maka termasuk orang yang mendustakan, nanti orang yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala bilang ittaqullah wa yu'allimukumullah, kan gitu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan melajari. Kemudian man amila bima alima 'allamallahu ilma lam ya'lam.
barang siapa mengamalkan ilmu yang ia ketahui, nah diketahui, nah dia amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melajari baik inya tuh sadar maupun kada mendengar, tiba-tiba baik aja Allah kelakuan hidupnya kan. Itu ngarannya adalah dapat petunjuk ataupun hidayah. Bisa juga orang tuh mendengar, ia dilajari, ataupun orang tuh tak mimpi dilajari, ataupun ibaratnya dalam keadaan begini tiba-tiba ada mengarahkan sampian nangka ini, gawian nangka ini, harus nangka ini, diamalkan ini. Nah itu ngarannya melajari. Nah suara tersebut bisa langsung Allah Ta'ala melajari bersuara. Nah bisa juga dengan malaikat yang disuruh, bisa juga nabi yang disuruh, bisa juga wali yang disuruh, bisa juga orang tua kita yang udah meninggal. Itu hakikatnya menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Nah itu wa yu'allimukumullah. Kalau pian sudah penanduk diri roh tadi akan pinanduk nang datang siapa, suara siapa, karena roh kita ini dahulu sudah berkumpul sebertaan jadi pinanduk. Jadi apabila roh tadi sudah pinanduk, kenal, akrab, maka hanya ingin mengisahkan kepada rasa diri kita nih. Rasa kita ini hanya paham, hati kita nih, hati kita paham, hanya diterjemahkan ke bahasa manusia, yaitu kita akhirnya bisa berkisah. Nah, jadi awak kita nih bagaikan HP itu nah, bagaikan HP canggihnya luar biasa. Walaupun bahasa roh datang ke badan kita, ke hati kita nih, paham kita. Walaupun Allah Ta'ala berfirman di hati kita, paham kita. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hati kita, paham kita. Walaupun wali itu misalnya Syablok Rijlani misalnya orang Baghdad kan, datang di hati kita, paham kita. Karena apa? Diri kita ini adalah asal usulnya adalah roh, kemudian bertempat di hati, dan jasad kita inilah ibaratnya sebagai bajunya, kelambunya. Nah, coba ini lupa ibaratnya pembicaraan agak rumit Bang ya Pak. Tapi ini sekedar mengisahkan. Ya, tapi paham ya Allah. Wa hadha huwa sirru alladhi saudi'a fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj bi abdal butun 30,000 lam yafsiha ala ahadin min 'amah siwa ashabil muqarrabin wa ashabis sifat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa nafa'ana Allahu bi barakatihim afada alaina min birrihim wa ihsanihim. Jadi jahidin, orang-orang yang diberikan rahasia-rahasia di hatinya lah, macam-macam rahasia macam-macam kan, itu waktu Isra Mi'raj diberi sudah berdahulu roh-roh nih tak kumpul sebertaan nah khusus nah rohnya nih tak kumpul waktu Isra Mi'raj dan sudah dititipkan di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahasia nih berdahulu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan lagi kepada 30.000 daripada wali-wali Allah berdahulu tuh dititipkan rahasia tersebut waktu Isra Mi'raj. Nah, jadi wali-wali tersebut walaupun belum jahir, rohnya sudah berdahulu. Itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, umpat juga mengiringi Nabi. Dan waktu Mi'raj tersebutlah wali tersebut sudah mendapatkan rahasia-rahasia tersebut. Kalau seandainya mereka ini lahir ke muka bumi, itu sudah berisi rahasia tersebut, tinggal mengisahkannya lagi. Nah kayak itu.
Ini 30.000 daripada wali-wali tersebut, berarti ini jenderal-jenderalnya lah ibaratnya. Jenderal-jenderalnya. Kadakawa wali yang halus, kadakawa wali jenderal. Nah, jadi jumlahnya 30.000. Dan kadakawa rahasia tersebut dikisahkan kepada orang umum, kecuali orang muqarrabin. Ya. Jadi kecuali orang muqarrabin lah. Nah, jadi di sini itulah rahasia tersebut. Nanti insyaallah nih masih panjang kita nih. Nah, insyaallah kita istiqomah aja. Dan nanti ulun insyaallah kita akan dikir lah, dikir tazkiyatun nufus ataupun disebut juga zikir roh. Nah, supaya memudahkan kita nih pembersihan hati. Kalau bersih hati kita, mudah-mudahan bisa cepat sambung wasil. Nah, karena tujuan daripada ibadah, tujuannya ada supaya wasil, itu aja. Ibadah ini alat, ibadah ini alat saja. Doa alat, ibadah alat, ilmu alat. Tapi tujuannya adalah supaya wasil, ketemu dan berjumpa. Apabila orang sudah berjumpa wasil, maka akan berkalam-kalam. Tujuannya kita hendak mendatangi bini misalnya kan, ke Banjar. Maka di perjalanan macam-macam jalan kan supaya sampai. Tujuannya adalah sampai. Setelah sampai baru kita berkisah, bercinta dan sebagainya kan. Itu tujuannya kan. Tapi jangan terpengaruh dengan jalan. Jalan indah, bagus, nyaman. Jangan terpengaruh dengan amal. Jangan terpengaruh dengan ilmu. Bahwa ilmu ini kata Imam Al-Ghazali adalah alat. Kalau orang terpengaruh dengan ilmu saja, itulah ilmunya berhijab, mahijab, menghalangi, akhirnya sombong, menyalahkan orang, mendebat orang dan sebagainya. Makanya guru-guru kami waktu di Berba itu banyak orang-orang biasa, orang yang sampai, walaupun kada pondok pesantren. Nah, karena bumbuhannya itu yang penting ibadah, kemudian hak batal hukum ahkam tuh tahu mereka gawe, walaupun ibadahnya sedikit. Makanya dalam kita hidup ini yang paling penting adalah pondasi hati, walaupun amalnya sedikit. Kalau pondasinya luar biasa, insya Allah walaupun 2 rakaat istiqomah masuk surga kita. Ujah Hasan Al-Basri, seandainya 2 rakaat haja nih, 2 rakaat haja diterima oleh Allah Ta'ala, cukup sudah masuk surga dah. Itu kata beliau. Karena Hasan Al-Basri ada seorang tabi'in yang alim benar luar biasa. Bahkan mereka para sahabat tuh bingung melihat Hasan Al-Basri ini, saking alimnya. Kalau Hasan Al-Basri berbicara ataupun ceramah, kayak seakan-akan melihat Nabi berceramah, saking alimnya. Nah, itu hidin ya Allah, wali-wali Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat berkat, mudah-mudahan kita dapat manfaat, dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ulun hendak menjelaskan lagi tentang dzikir lah. Dzikirnya ini la ilaha illallah itu 113 lah. Kemudian Allahu Allah
itu adalah 77. Kalau pian kada mampu 33 kada lupa. Kemudian Allah. Jadi kita ini mengatur napas. Allah. Nah, Allahnya tuh sesuai napas kita. Allah. Allah. Itu harus sesuai napas nang keluar. Allah. Nah, jadi itu kalau bisa 77 jumlahnya. Kalau kada bisa 33 kada lupa. Nah, kemudian Allah, Allah saudara. Kemudian nah ini terserah aja pian mamalakan. Kalau orang hendak bepana selajurakannya sampai teguringan atau hendak guring itu aja kan. Walaupun kada berbunyi hu-nya. Jadi kita ibaratnya memperhatikan napas tuh nah, bahwa napas kita nih keluar seakan-akan yang keluarnya adalah huruf hu, walaupun kada berbentuk hu. Itu nah, mulut kita kada hu lagi. Jadi dirasakan hu. Karena hu ini menunjukkan isyarat bahwa qul hu wallahu ahad adalah isyarat menunjukkan Allah itu adalah esa. Qul, hai Muhammad, katakan huwa adalah dia, maksudnya Allah tuh, zat wajibul wujud tuh adalah ahad satu. Jadi jadi inti sebertan daripada amal itu adalah di napas. Inti semua daripada zikir adalah di hu tersebut. Di napas. Karena inti dari hidupnya adalah napas kalau. Jadi inti semua daripada amal itu adalah hu tadi. Nah, kalau orang banyak berzikir ataupun beramal, itu menunjukkan dirinya jauh dengan Tuhan. Orang banyak beramal tuh menunjukkan dirinya jauh. Makanya banyak-banyak beramal kan. Pada sebenarnya kita tuh adalah mencari amal ataupun tangga ataupun alat saparak-paraknya dengan Allah Ta'ala. Seringkas-ringkasnya, sakawa-kawanya. Yaitu kita baca, kada ada lagi yang lebih ringkas dari itu kayaknya, dikir. Hah? Ya gitu, dikir roh. Dikir roh atau dikir nafas sama aja tuh. Jadi, tapi harus mairingi nafas yang keluar. Dirasakan. Nah, kalau itu nambah bunyi. Kalau ipin kada nambah bunyi, kada apa-apa juga. Tapi keluar nafas. Nah, kayak itu. Kayaknya itu terasa kita di hati. Terasa benar. Apalagi kalau pian hendak menggawi lah berduduk, tawajuh, dihilangkan pikiran, dihilangkan pemikiran macam-macam tuh, dipikirkan, hilangkan dulu. Jangan ibaratnya tawajuh tuh bang, hanya. Nah, berduduk aja seorangan. Kalau bisa mati lampu. Nah, itu biasanya ada terasa biar. Wudu, menghadap kiblat gitu ya. Nah, menghadap kiblat bisa wudu. Hilangkan dulu suara-suara, dihilangkan dulu anak guringan kah dulu kan. TV dimatikan, HP jangan diurus dulu. Nah, hanya kita berzikir terakhir nanti tadi. Nah, walaupun berdiamnya kada lagi kada ada. Karena kita memperhatikan napas ya, napas. Nah, insyaallah itu ada khasiatnya kan. Pian seorang yang dapat. Nah, kalau pian sudah mencerunung hatinya, bersih hatinya, itu tak mudah. Tapi kalau masih banyak berharap, sabar aja dulu kan.
Bakarak harus dicuci aja dulu. Nah, ya. Zikir 66. Ya. 196 tadi. 113. 113. Ya. Allah 66. Jadi Allah senapas toh. Nggih. Itu 77 kalau bisa. Atau 33. Terus Allah dulu. Allah. Jadi ada 4 toh. La ilaha illallah. Allahu Allah. Kemudian Allah baru hu. Nah, sampai ke ada bunyi Allah. Ya. Allah. Allahnya tuh 70. Hah? 77, nggih. Kalau berapa? 77. Jadi ini hu nih paling sedikit bisa juga 33. Tetapi kalau kita ibaratnya hendak terus meneruskan, karena kan kada berbatas hu-nya nih, karena nafas saja, kada lagi otak main, kada lagi berhuruf, kada bersuara lagi, bisa juga nafas saja lagi keluar. Nah, terserah aja tuh sampai ibaratnya naik, itu menaikkan gitu tuh, kan hendak berjumpa dengan Allah Taala. Jadi kita nih dari alam sadar naik ke alam mulki, kemudian alam jabarut sampai alam lahut. Nah, disitulah perjumpaan. Di situ perjumpaan tuh. Wali-wali itu ke situ. Nah, nanti makanya tapi kita kalau langsung berjumpa harus bertemu Rasulullah dulu. Yang kemudian bertemu dengan wali dulu. Kalau ibaratnya ini sudah amalannya, belum berjumpa juga ya. Nah, kada semudah kisah lah. Kami diijazahkan. Nih, ulun ijazahkan. Ngarannya apa zikir nih ngarannya ada. Dikir napas ya atau pembersih lah. Kalau zikir dia atau ada tarikatnya apa? Jadi ini ulun dapat, tapi ini kita ulun jelaskan ini. Okay. Iya, pokoknya sudah kami terima. Ulun terima. Kita ada aja kita kisahkan asbab-sebabnya. Jadi tarikat ini ibaratnya hampir semua tarikat punya seperti ini. Iya, ada. Syaikhul Qadir Jailani pun berisi tarikat ini. Kemudian tarikat Nasabandiyah pun ada ini. Nah, tetapi ini biasanya hanya roh dengan roh saja yang dapat daripada ijazah ini. Kalau secara umum mungkin kadada ataupun tertulis kadada. Ayo kita mulai berzikir lah. Atau kita doa dulu lah. Ya, kita doa sama-sama ya, mudah-mudahan berkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dzikirlah. Abdul Jigri falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
Allah hu 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Kalau pengen hendak berlebih kada Bapak bacanya. Tadi kan ulun 33 aja. Iya.